Ini hari favorit saya dalam seminggu. Ini adalah hari lelang, tepatnya hari lelang dealer, benar kan? Nah, saya membeli Land Rover Discovery Hush SE 2020 mesin 6 silinder supercharged, jarak tempuh 80.000 mil di lelang dealer New Hampshire seharga $16.000, lalu mengirimnya ke Florida dengan biaya $1.000. Kami mengganti rem, oli, dan alternator dengan biaya sekitar $1.000. Jadi total biaya mobil kini sekitar $18.000. Mobil ini kurang populer di timur laut, tapi di Florida sangat populer, seperti akan saya tunjukkan di video ini. Dan hari ini kita akan pergi ke lelang dealer untuk melihat apakah kita bisa menjual ini dan mendapatkan untung. Nama saya Craig dari Flying Wheels, dan kalian akan ikut bersama saya. Ayo kita mulai. Jadi kita akan lihat Blackwing, CT-SV Porsche, Z06, dan C7 di sana. Ada Jeep Wrangler V8392 Hemi di sana, dan banyak mobil lain yang akan kita lihat. Tapi sebelumnya mari lihat mobil ini lagi. Land Rover Discovery Hay SE20 dengan mesin 6 silinder segaris supercharged, velg 20 inci, dan ban off-road upgrade. Mobil ini bertenaga besar, penggerak 4 roda, paket off-road, serta paket terrain dan layar besar yang sudah menyala. Cluster instrumennya mirip, tampilannya seperti Range Rover 2020 yang akan kami tunjukkan di video ini. Mobil ini muat 5 penumpang tanpa baris ketiga, dilengkapi sunroof dan kursi belakang yang nyaman. Tombol ini membuka pintu bagasi otomatis. Saya punya 2 kunci, 2 remote, dan carpet WeatherTech. Mobil ini milik satu orang sejak baru dan kondisinya sangat terawat. Hari ini kita akan menjualnya di pelelangan dan melihat apakah dapat untung. Saya membelinya seharga sekitar $18.000 setelah perbaikan dan biaya lain. Saya sudah memakai mobil ini 8 bulan dan sudah cukup memanfaatkannya. Mobil ini juga pakai tombol start. Alih-alih Range Rover, kita punya Discovery di sini dengan interior hampir sama dengan Range Rover. Sebagai dealer, saya bisa mencoba hampir semua kendaraan yang saya mau. Ini memungkinkan saya mempelajari dan menilai apa yang saya suka atau tidak dari tiap kendaraan. Nah, idenya Anda mencoba kendaraan saat masih Anda miliki, jadi semua dijual selama Anda memilikinya. Dengan lisensi dealer, apapun yang berpelat dealer harus dijual. Kendaraan ini harus terdaftar dan diasuransikan atas nama kami. Saya bisa mengendarai dan mempelajarinya, juga menangani jika ada masalah. Itu membantu saya mengenal mobil itu lebih baik dan tahu apa yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, kami sekarang menjual kendaraan dengan kualitas yang lebih baik. Selama kendaraan itu dijual, Anda bisa mengendarainya, itulah keuntungan dari bisnis ini. Jadi Land Rover ini saya sudah mengendarainya selama 8 bulan. Selama mobil ini dijual di New Hampshire, jika ada yang menginginkannya di New Hampshire, kami dengan senang hati akan mengirimkannya kembali ke sana dan menjualnya kepada mereka. Atau kami bisa menjualnya secara grosir di lelang dealer di sini dan kemudian mengambil uangnya setelah selesai. Jika mobil ini tak terjual online, kami bisa jual grosir. Sementara itu, saya bisa memakainya sampai kami putuskan untuk melepasnya. Saya dulu punya Range Rover 2022 yang hebat seharga $60.000, tapi saya rasa tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk mobil itu. Jadi saya menjualnya dan menurunkan pilihan ke kendaraan ini, sesuatu yang cukup untuk keluarga saya nyaman, dan saya tidak akan bilang sangat andal, tapi cukup andal. Saya sudah memilikinya 8 bulan, kami baru beli Jeep Wrangler Rubicon 4xe baru, jadi saya tidak butuh ini lagi. Kami sekarang basnya. Sambil menunggu, mari lihat mobil lain seperti 25 CT-SV Blackwing. Mengapa saya punya Corvette jika ada mobil seperti ini? Kami punya spoiler serat karbon, eksterior biru aksen hitam, CTV Blackwing dengan velg Midnight, dan saya menyebutnya velg Midnight. Saya sebenarnya mengarang saja, seolah paham. Lihat kursi kulit, aksen serat karbon, dan lambang V di setirnya. Mobil ini memang keren. Mesin V8 6,2 liter ini dibuat manual dengan 668 tenaga kuda dan torsi sekitar 659 kaki pon. Dibuat manual oleh Brandon Andres di mesin ini, luar biasa. Kamu sudah dengar mobil ini dinyalakan dan saya menginjak gasnya. Lihat yang satu ini. Saat saya tekan di sini, suara knalpot berubah total ke mode V. Sekarang saya akan letakkan kamera dekat knalpot agar kamu bisa dengar perbedaannya. Keren, mobil ini pakai transmisi manual 7 percepatan. Kenapa saya harus punya Corvette kalau ada mobil lebih bertenaga yang muat seluruh keluarga? Mesin supercharged seperti di Corvette saya dipadukan transmisi manual 6 percepatan. Seperti kamu tuh bahkan sudah jarang mendapatkan opsi itu di banyak mobil sekarang. Kamu bisa mendapatkannya di Camaro dan di Cadillac, tapi kamu tidak punya opsi itu di Corvette sekarang. Saya membayar $112.000 untuk Corvette E-Ray saya dengan warna yang sama. Mobil ini 9069 yang luar biasa karena mobil ini lebih murah dari Corvette saya dan sejujurnya mungkin handlingnya hampir sama. Mobil ini lebih besar dan berat, baik
bukan mesin tengah, tapi cukup untuk keluarga saya, lebih murah dan tenaganya kecil. Saya juga sudah bilang Land Rover Discovery lebih populer di selatan. Ini satu lagi. Ini adalah tahun 2023. Saya kira mari kita lihat. Ini 2024 dengan 9.000 mil. Punya saya 2020 dengan 80.000 mil. Perbedaannya cukup signifikan. Mobil ini sama, hanya tuas persneling dan layar lebih besar. Gayanya tetap, hanya sedikit peningkatan. Dari 2020 hingga 2024 setir tetap Discovery. Layar tablet lebih besar, tuas persneling berbeda tapi mirip. Dari luar eksteriornya tampak sama persis seperti mobil lain di sebelahnya. Mari kita lihat yang satu lagi di sini. Dari dealer yang sama, ada tahun 2024 dengan 8.000 mil mobilnya persis seperti milik saya yang ikut lelang hari ini. Ini Land Rover Discovery S 2024 pakai mesin turbo 4 silinder. Punya saya mesin 6 silinder supercharged. Mereka minta $50.000 untuk yang ini dan $69.000 di lokasi mereka untuk yang satu lagi. Land Rover Discovery S 2024 dengan mesin turbo 4 silinder. Mobil pilihan saya hari ini adalah Jeep Wrangler Rubicon versi 4x8 mesin turbo 4 silinder hybrid. Secara dasar mirip Jeep Compass, rasanya juga sama. Saya kurang suka tenaganya yang lemah, terasa murah dan berisik. Tapi yang ini pakai mesin 392 Hemi. Lihat pijakannya, turun sendiri. Interiornya sama seperti milik saya, hanya saja yang ini bertuliskan 392, sedangkan milik saya hanya Rubicon. Dengarkan yang satu ini. Kalau saya kesini, kamu akan lihat dua kunci yang sama seperti milik saya. Tapi jika saya tekan tombol ini, seharusnya suara Jeep seperti itu, Bronco juga seharusnya seperti itu. Kenapa itu tidak jadi pilihan di semua mobil saja? Jeep Wrangler itu harganya $80.000, menurut saya itu gila. 40 ataupun 50.000 masih masuk akal, tapi 80.000 untuk V8. Ya tidak, terima kasih. Saya tetap pilih mesin Jeep Compass saya saja, menurut saya, walaupun itu terdengar luar biasa. Dan seperti yang saya bilang dengan Land Rover Discovery, mereka laku keras di selatan. Kita punya Ranger di sini, kita punya Ranger di sini, ada Range Rover di sana. Banyak Porsche dan Ranger di sini, mereka ada di mana-mana. Astaga, ZO6. Mari lihat ZO6. Saya suka bagian bawah bibirnya. Dan apa sebutan untuk yang ini di sini? Apa nama bagian-bagian ini? Saya bahkan tidak akan mengarang nama. Ini pasti stiker wrapping kan? Saya rasa ini tidak ada pilihan warna. Jadi mari kita lihat. Tidak, ini memang warnanya. Wow, ini memang warnanya ya. Saya kira tadi ini stiker wrapping. Wow, warnanya aneh. Biru dan merah. ZO6 ini dilelang tahun 2023 dengan jarak tempuh 9.000 mil. Saya suka spoiler karbon lampu belakang yang dilapisi kaca film. Sepertinya itu stiker wrapping. Mobil ini aslinya putih, bukan dicat. Mobil ini awalnya putih di Grand Sport 2019 dan sudah supercharged. Apakah ini manual 7 percepatan? Aneh mereka membungkusnya dengan silver dove padahal warnanya keren. Di sini ada satu Ranger lagi. Meski sudah beli Wrangler, saya sebenarnya ingin Bronco. Semoga ada versi V8. Apakah Raptor R ada opsi mesin V8? Saya kurang tahu. Saya suka banget Bronco yang serba putih dengan atap hitam, interiornya keren banget. Jujur saja, saya lebih suka ini daripada Wrangler saya, tapi sepertinya kebanyakan Bronco ini pakai mesin 4 silinder. Oh, itu juga yang ada di Wrangler saya. Saya nggak mau Bronco karena mesinnya turbo 4 silinder, tapi akhirnya beli Jeep turbo 4 silinder listrik. Saya lagi beralih ke ramah lingkungan, nanti akan direview juga. Saya ingin membuat proyek Bronco bergaya retro, seperti Bronco baru yang mirip tahun 1970, mungkin warnanya biru muda atau putih. Saya juga belum tahu, pokoknya mirip-mirip. CT5 Blackwing seperti M5 sekarang, tapi bukan M5. Ini mungkin mirip M3, tapi kemungkinan hanya 330 dengan upgrade paket M. Cek di sini tahun 2022 330. Saya suka warna birunya dan kamu bisa lihat di sini. M Performance, jadi mobil ini punya upgrade M seperti velg M, warna M dengan trim hitam, dan kamu bisa lihat paket M Performance di sini. Dan juga di footstep bawah sana. Meski bukan M, kamu tetap bisa upgrade mobil ini dengan paket M seperti yang terlihat di sini. Mesin 330 ini sangat bertenaga, mudah di-tuning, dan menyenangkan dikendarai. Sekarang jika kamu pilih 5M5, seingat saya, mobil ini pakai mesin V8 Twin Turbo 4,4 liter. Semua all-wheel drive dan sangat seru. Mesin ini tetap andal bahkan setelah 60 atau 70 ribu mil. Menurut saya, mesin ini jauh lebih baik daripada yang 4,4 liter. Saya sudah melihat mesin 4,4 liter mengeluarkan asap parah selama bertahun-tahun. Jarang sekali ada masalah pada mesin yang satu ini. Itu apa ya? Apakah itu Aston Martin? Suaranya seperti itu. Saya sedang melihat R8 dan inilah yang menarik perhatian saya. Mobil-mobil ini sangat terjangkau. Kelebihan Aston Martin ini adalah tampilan dan nuansa supercar eksotis.
Contohnya, pintunya terbuka ke atas, bukan ke samping. Mobil ini adalah Aston Martin dengan mesin AMG Mercedes 4 liter twin turbo 100 tenaga kuda. Mobil ini lebih andal dari Aston Martin sebelumnya, dengan teknologi, keandalan, dan performa AMG tanpa masalah oli khas Inggris. Saya tahu orang mungkin membenci saya, tapi mobil ini di bawah $100.000 dan tampilannya seperti supercar. Kamu bisa ke pameran mobil bersama Huracan dan Aventador, parkir di sebelahnya, dan tetap terlihat keren. Lihat dashboard mobil ini. Mobilnya keren tapi anggarannya biasa saja. Ini Aston Martin DBX 2022, versi keluarga mobil itu muat 5 orang. Masih memakai mesin V8 4.0 twin turbo yang sama, serta kursi bucket racing di SUV ini. Jadi kalau kamu tidak mampu membeli Lamborghini Urus, ini adalah alternatifnya. Dan kamu tidak akan mengemudi kemana-mana lalu orang-orang berteriak kepadamu, "Hey, kamu tahu itu Audi kan?" Yang memang benar-benar terjadi. Tanya siapa saja yang punya Urus dan dengarkan komentarnya. Pembenci bilang, "Itu Audi, lihat dirimu, SUV dengan 580 tenaga kuda." Audi R8V adalah kembaran Lamborghini Huracan, seperti yang tadi saya sebut. Kamu tahu Audi kan? Lamborghini Huracan dan Audi R adalah mobil kembar, memakai mesin, platform, dan performa yang sama, juga interior hampir mirip. Jadi kamu pilih Audi yang mana? Alasan saya lebih suka mobil ini daripada Lamborghini adalah kamu benar-benar bisa membawanya ke Audi atau Volkswagen untuk diservis. Kamu juga bisa melakukan itu dengan Lamborghinimu, tapi itu sedikit trik hidup saja. Jika ingin masuk pasar ini, lihat Chevy SSR yang bermesin V8 5,3 liter. Mereka itu truk, mereka juga convertible, agak mirip Corvette, juga mirip Hot Rod, cukup keren dan sekarang harganya cukup terjangkau serta punya tenaga kuda yang lumayan. Ya, saya mau bilang mesinnya 6 liter tapi sepertinya hanya 5,3, di lantai juga ada cukup banyak air. Ini nggak nyala. Oh, kehabisan bensin. Ternyata bukan itu. Masalahnya pasti di pompa bensin padahal tangki masih seperempat, akhirnya nyala juga. Sekarang suaraku bagus. Di video sebelumnya aku pernah bilang ingin masuk pasar Aston Martin, Audi R8, Lamborghini, dan Ferrari. Aku sangat rugi di Ferrari dan Lamborghini. Mobil-mobil itu sangat merepotkan dan biaya perawatannya jauh lebih mahal. Minggu lalu, aku berada di sebuah lelang di New Hampshire, di mana aku menjadi penawar tertinggi. Honda Prelude tahun 99 memberiku kebahagiaan yang sama seperti Prelude seharga $1.980 sama seperti Ferrari, 360 milikku. Itu lebih andal, irit bensin, murah perawatan, dan cepat laku. Jujur saja, aku bisa dapat lebih banyak uang dari Honda Prelude $2.000 itu dibanding Ferrari milikku. Jadi aku ingin sekali mengendarai mobil eksotis, dan itu salah satu alasan aku datang ke Florida. Ini tidak akan menjadi pekerjaan utamaku, ini akan menjadi hobi, akan jadi hiburan, dan aku akan tetap melakukan apa yang sudah berhasil. Hal-hal yang membuatku tersenyum, yang murah, aku akan kembali ke mobil-mobil murah yang membuatku tersenyum. Bukan hanya Ford Fusion, tapi seperti SSR itu akan sangat menyenangkan bagiku. Memperbaiki, membersihkan, mengatasi kebocoran, membuatnya berjalan baik, lalu menjual demi untung. Seperti Ferrari itu yang membuat semua orang membenciku. Ya keren, mau Ferrari seperti itu. Kamu harus kembali ke orang biasa, saudaraku benar, Adam Altogether. Fokus pada apa yang disukai dan bisa dibeli semua orang. Sejujurnya, itu sudah cukup membuatku bahagia. Mobil $3.500 itu aku, ayahku, saudaraku. Intinya begitu, meski baru saja aku bilang. Tapi ini Range Rover baru. Lihat pintu belakangnya yang lebar dan panjang. Aneh juga, aku kira bakal ada ruang kaki luas. Mereka memperpanjang bagian belakang agar bisa menambah baris ketiga, sehingga Range Rover ini memiliki 3 baris kursi, sesuatu yang tidak biasa. Pintunya diperpanjang jadi sangat panjang. Kenapa tidak cukup perpanjang bagian ini saja seperti Suburban? Kenapa pintunya harus dibuat sangat besar? Pintunya sangat besar, kenapa tidak buat yang proporsional saja? Bagian belakang juga diperpanjang seperti Defender. Ada sesuatu di sisi lain Lexus ini, saya lupa apa, tapi saya tertarik. Jadi satu lagi Cadillac FX Wheels V. Apakah ini versi 6 silinder? Mobil ini memang punya opsi mesin 6 silinder supercharged. Apakah ini twin? Menurut saya CT adalah Blackwing Twin Turbo dengan opsi transmisi manual, tapi memang twin turbo. 3,6 liter dibandingkan dengan CT5, yang ini otomatis pakai mesin supercharged 6,2 liter. Jadi mari kita cek. Itu mesin 6 silinder twin turbo kan, tenaganya tetap luar biasa. Mobilnya asyik dikendarai, tapi saya kurang suka mesin 3,6 liternya. Mereka punya masalah rantai timing di semua General Motors Company Acadia dan Chevy Traverse, dan yang saya pikirkan tentang mobil ini adalah Anda membeli mesin Chevy Traverse dengan twin turbo. Mesinnya sejak awal tidak andal, tapi saya yakin mereka sudah memperbaikinya agar lebih andal.
Dulu saya banyak masalah antara 2008 sampai 2015, jadi sekarang agak kecewa dengan mesinnya. Ini ada tombol V, jika ditekan knalpot terbuka. Tampilannya keren, suara 6 silindernya bagus. Lelang segera dimulai. Saya ingin memberi kabar terbaru dealer saya di Florida. Saya akan ikut lelang, lalu menceritakan apa yang terjadi di sana. Dealer resmi kami akan segera dimulai, dan saya akan mengabari perkembangannya. Saat ini saya menawar Corvette. Ya, Corvette 2002 Supercharged, 71.000 mil manual, 9.500, cari lebih baik dari 9.700. Saya berhenti di 11.9, padahal Rubicon V8 Hemi itu nilainya turun drastis. Saya agak menyesal tidak membelinya karena harganya sekitar 80 sampai 90 ribu dolar. Sekarang harganya 60 ribu, luar biasa. Discovery ini berbeda dengan milik saya, jadi saya tidak bisa membandingkan nilainya. Yang itu sedang dilelang. Untuk 40 ribu saya mau 20 luar biasa, 18 impas. Saya mengendarai mobil seharga 330 untuk 8 mil, yang lain 40 ribu, 41 ribu, 145, jadi tidak masalah, itu tidak relevan. Dibandingkan dengan mobil saya, 60 ribu dolar itu sangat banyak, tapi ini memang menggoda. Truk ini indah sekali, sangat keren, tapi sebenarnya saya tidak akan membelinya. Ban-ban di truk ini benar-benar baru. Truk ini sudah menempuh 44 ribu mil, itu keren. Saya tidak butuh apapun seperti ini seharga 60 ribu dolar. Saya membuat video ini dan mengatakan di dalamnya saya tidak butuh mobil 60 ribu dolar lagi. Itu berarti saya terjebak dengan hybrid 4 silinder saya yang suaranya seperti mau meledak. Hari ini saya benar-benar kesal dengan Jeep yang saya sukai itu. Ada sesuatu yang keren tentang lelang ini. Tadi hujan, jalanan kotor, jadi mobil ini juga kotor saat saya kesini. Saya tak sempat membersihkannya karena harus mendaftar ke selatan sebelum jam 8 pagi. Sekitar 1 jam 45 menit saya benar-benar tidak sempat membersihkannya, jadi saya telepon teman saya Byron, dia yang biasa mengerjakan detailing. Saya punya Land Rover, ini nomornya. Bisa kamu bersihkan? Lihat betapa bersihnya dia membersihkan mobil ini. Byron jongkok bersandar di tangan dan lututnya, menggosok roda dan ban. Lihat betapa bagusnya hasilnya. Rotor yang berkarat itu sebenarnya baru. Itu karena bahan kimia untuk membersihkan roda. Dia juga mencuci dan memoles mobil saat diparkir. Sekarang hasilnya jauh lebih baik. Saya belum menunjukkan diri saya yang sebenarnya. Sekarang sangat bersih. Mobil siap jual, rem, rotor, alternator, dan baterai baru. Kondisi bagus. Pembeli akan dapat Land Rover berkualitas. Saya belum punya lahan penjualan, jadi mobil G-Wagon ini akan dijual grosir. Video diambil di New Hampshire. Saya sering pulang membangun kembali Flying Wheels di New Hampshire. Itu membuat saya bahagia dan nyaman di lelang-lelang. Saya suka barang yang saya beli, jadi saya terus membeli. Ada apa dengan rambut saya? Saya membeli 79 mobil setiap pulang. Kini pulang sebulan sekali atau 2 kali. Saya senang membeli barang dan ikut lelang ini. Tapi apa yang akan saya lakukan dengan Rolls Royce? Apa itu Dawn dan Rolls Royce Ghost? Saya bahkan tidak tahu dan juga tidak mampu membelinya, jadi ini Dawn. Itu Cullinan, Rolls Royce Cullinan, Rolls Royce Dawn. Saya tidak tahu. Oh, jangan lakukan itu, Craig. Kamu benci mobil ini dan tak mau memilikinya, saya tahu. Ini Mercedes SL 2005 520.000 mil dan ini yang gila. Ada tulisan arbitrasi di kaca depan menandakan ada masalah pada mobil ini hingga harus diarbitrasi ke Mercedes setelah menempuh 1000 mil. Mobil-mobil ini diperlakukan kasar, layar pecah, panel instrumen rusak, atap mungkin tidak berfungsi, dan warnanya pudar padahal baru 20.000 mil. Saya benar-benar tidak suka mobil-mobil ini, tapi tampilannya keren banget dan harganya murah. Itu yang bikin menggoda, mungkin harganya sekitar 5 atau 6 ribu dolar. Ini apa? Benar, di sini ada Gran Turismo 3. Bukan, itu cuma Carrera 11 dengan sayap yang mirip Gran Turismo 3. Gran Turismo itu sangat berbeda. Meskipun kelihatannya sederhana, dia punya roll bar, suspensi berbeda, velg berbeda, paket bodi berbeda, semuanya beda. Ini model dasar 11, tapi ini 911 dengan 985 mil. Kenapa di sini? Karena mereka bisa dapat uangnya langsung tanpa nunggu lama jual. Dan mumpung kita di pelelangan, cuma mau nunjukin, di sini nggak cuma Ferrari, Porsche, dan Audi. Ini ada Corvette Stingray tahun 74. Mobil ini pakai mesin 454, memang aslinya keluar dengan mesin itu di tahun 1974. Saya nggak tahu, tapi ada yang sudah upgrade rem pakai kaliper Wellwood, transmisinya 4 percepatannya. Iya, ini mobil harian otomatis, bukan mobil pameran, tapi pintunya masih rapat. Keren, masih bisa lihat seperti ini. Tahun 70-an adalah masa aneh, dan Corvette bukan mobil anak muda, bahkan saat itu sudah jadi mobil orang tua. Dilengkapi atap T-top. Gue suka di tuas transmisinya, ada tulisan gigi 1, 2, 3, drive, netral, keren banget. Dak orang sudah mengganti dashboard dan panel instrumen. Mobil ini keren, tapi sepertinya tidak dilelang hari ini.
Namun Stingray 454 di pelelangan cukup keren. Semoga gue bisa lihat mobil ini pas dilelang minggu depan atau mungkin minggu depannya lagi. Land Rovernya sebentar lagi dilelang, udah mulai dari 20 jutaan. Belum ada yang nawar. Servis baru. $16,5. Dia bilang aku harus melakukan 17. Kamu dapat 16. 15, 5, 16. Land Rovernya tidak terjual, tawaran tertinggi hanya 15.500, sangat rendah. Aku membayar 16 atau 16.000 8 bulan lalu, jadi menurutku harganya tidak terlalu rendah. Dan mungkin sudah aku pakai sekitar 5 atau 6.000 mil, sekarang totalnya sekitar 79.000 mil, 85.600, jadi aku sudah menambah sekitar 5 atau 6.000 mil. Aku bisa memakainya, jadi angkanya pas. Ini eksperimen, aku ingin tahu hasilnya. Jika dijual dan impas cukup, jika tidak akan aku jual. Kalau kalian mau, silakan. Aku nggak cari untung. Di website kami harganya sekitar 21.000. Aku memang sudah niat kesini, jadi bangun pagi seharian dilelang. Harusnya aku beli Corvette itu yang terlewat. Dah, 9.000 untuk C5 Supercharged Manual, 70.000 mil. Itu terlewat dan cukup mengecewakan. Sekarang aku akan jual saja barang ini. Aku nggak butuh uang, cuma butuh ruang. Mungkin salah satu dari kalian bisa ambil dengan harga modal. Lihat mobil-mobil di Florida, keren banget. Aku juga nggak tahu akan lakukan apa. Ya, aku akan bawa mobil ini ke Miami dan membiarkannya di sana. Itu akan jadi transportasiku ke sana. Nah, sementara itu mungkin aku akan coba lelang lagi. Saat aku kembali, aku akan pergi selama 2 minggu. Kalau ada yang mau mobil ini, akan aku jual. Aku akan jual seharga 18.000. Aku rasa aku punya mobil ini seharga sekitar 18.000 ditambah biaya lelang atau apalah. Jadi kalau ada yang mau dengan harga itu. Sekarang kami sudah ganti alternator, aki, sabuk serpentine, kampas rem, rotor di semua roda, dan aki di bagasi. Ini adalah Discovery HSI tahun 20. 85.608 mil, jadi kemungkinan jadi sekitar 86.000 mil saat selesai. Mobil ini sudah pakai velg Inchi dan ban Wild Peak Falcon dengan tapak masih bagus. Bodinya bersih di samping, hanya ada beberapa goresan kecil. Keempat ban sama. Saya tidak melaju 85 mil per jam di jalan tol dengan mulus. Saya memang punya 2 kunci untuk mobil ini. Kunci satunya ada entah di mana. Ini seharusnya bisa ditekan ke bawah juga saya rasa. Lalu ini akan turun saat saya gunakan dari remote. Ada karpet WeatherTech, karpet dasarnya. Mari kita lihat seperti ini. Begitulah cara kerjanya. Saya rasa mobil ini tidak punya paket towing. Ban cadangan di bawah, kursi bisa dilipat. Ada penyimpanan di sini dan di sana. Tekan ini, pintu tertutup. Ada beberapa goresan di sisi dan pintu mobil ini. Saya suka versi hitamnya, menurut saya keren sekali dipadukan dengan warna perak dan hitam. Itu alasan saya membelinya. Saya tidak memilih Range Rover karena terlalu mahal. Mobil ini versi hemat saya, sudah sangat baik dan memakai mesin 6 silinder supercharged seperti Range Rover HSI. Mobil ini sudah menempuh 86.000 mil, bisa kalian dapatkan seharga $68.000. Baru banget, saya akan jual seharga 18.000. Kalau ada yang mau, hubungi saya di situs web kami worldwideweb.flying-wheels.com. Cari untung dari mobil ini. Saya sudah pakai mobil ini. Kalau saya bisa pakai gratis, itu sudah menang. Membantu orang lain dengan mobil layak sudah jadi kemenangan. Terima kasih sudah menonton. Saya belum tahu mau diapakan mobil ini. Jika berminat, hubungi saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Hari lelang memang seru. Saya membuat video, melihat mobil keren, dan kini ingin CT5 Blackwing. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Oh, juga kami kirim ke seluruh Indonesia, jadi saya bisa atur pengiriman untuk kamu dan mobilnya langsung dikirim ke depan rumah kamu.